3, 1 mulai. Halo, nama saya Graham Hanke. Saya adalah profesor neurologi di Universitas Australia Barat dan seorang ahli saraf di Rumah Sakit Sir Charles Gairdner di Perth, Australia. Istilah stroke jelas dapat memiliki beberapa makna. Ini bisa digunakan untuk menggambarkan stroke dalam olahraga, sentuhan taktil, atau keberuntungan. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas hal-hal tersebut. Kita akan membahas tentang stroke yang merupakan kejadian yang disebabkan oleh hilangnya fungsi mendadak dari bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh hilangnya fungsi mendadak dari bagian otak tertentu yang melayani fungsi tubuh tersebut. Dan ini paling sering disebabkan oleh kurangnya pasokan darah ke bagian otak tersebut dan lebih jarang oleh pendarahan ke bagian otak tersebut. Serangan iskemik transien atau TIA adalah stroke mini, di mana gejala kehilangan fungsi dari bagian otak tertentu bersifat sementara atau singkat dan cenderung hilang dalam beberapa menit atau jam, dan biasanya hampir selalu kurang dari 24 jam, dan di mana tidak ada kerusakan otak atau cedera vaskular yang tersisa pada pemindaian otak. Nah, sekarang ini stroke penting karena 3 alasan utama. Pertama, ini sangat umum. Stroke mempengaruhi sekitar 2 dari setiap 1.000 orang setiap tahun, dan serangan iskemik transien atau TIA mempengaruhi sekitar 1 dari setiap 1.000 orang setiap tahun. Akibatnya, sekitar 1 dari 6 dari kita pada akhirnya akan mengalami stroke pada suatu waktu dalam hidup kita. Kedua, stroke penting karena fatal pada sekitar 1/5 hingga 1/4 orang, dan pada setengah dari yang selamat ini menyebabkan kecacatan. Ketiga, stroke penting karena dapat dicegah pada hampir 80 hingga 90% dari semua kasus jika kita dapat mengenali dan memodifikasi penyebab atau kondisi yang mendasari atau faktor risiko yang meningkatkan risiko stroke kita. Ada 2 jenis utama stroke. Yang kurang umum pada sekitar 1/5 orang adalah pendarahan ke otak akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Dan ini paling sering disebabkan oleh paparan tekanan darah tinggi yang berkepanjangan sepanjang hidup kita, karena tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di otak dan membuatnya lemah dan rentan pecah. Penyebab lain yang semakin umum dari pendarahan ke otak di komunitas kita adalah paparan alkohol dan obat-obatan lain seperti amfetamin dan juga beberapa senyawa dalam obat batuk dan pilek yang dapat meningkatkan tekanan darah kita. Tetapi monocabulan stroke adalah pembuluh darah yang tersumbat ke otak yang menyebabkan apa yang disebut stroke iskemik, di mana ada kekurangan pasokan darah. Dan penyebab paling umum dari stroke iskemik adalah emboli atau pecahnya gumpalan darah dari jantung yang mungkin rusak oleh detak jantung tidak teratur yang disebut fibrilasi atrium atau serangan jantung sebelumnya. Penyebab umum lain dari stroke iskemik di mana ada kekurangan pasokan darah ke bagian otak adalah emboli dari gumpalan yang terbentuk di arteri di dada, leher, dan otak yang memasok otak. Dan penyakit pembuluh darah yang paling umum adalah pengerasan arteri atau aterosklerosis atau yang disebut juga ateroma. Jadi toatet sudah bisa mengurangi risiko stroke kita. Hal pertama adalah dapat menilainya, dan kita perlu tahu apakah kita memiliki faktor risiko untuk stroke. Faktor risiko paling umum untuk stroke adalah tekanan darah tinggi. Ini adalah penyebab sekitar 1 dari 3 stroke. Kita semua memiliki tekanan darah, dan tekanan darah rata-rata sekitar 120 mm merkuri sistolik dan 80 mm merkuri diastolik. Jadi untuk setiap peningkatan 10 mm dalam tekanan darah sistolik dan 5 mm dalam tekanan darah diastolik, risiko stroke meningkat sekitar 20 hingga 30%. Jadi kita bisa mengurangi tekanan darah kita hanya 10 sistolik dan 5 diastolik. Kita bisa mengurangi risiko stroke kita sekitar 30%. Cara kita bisa menurunkan tekanan darah kita
adalah dengan tidak menambahkan garam ke dalam diet kita, makan makanan yang rendah kandungan garam, mengurangi konsumsi alkohol, dan juga mengubah gaya hidup kita dalam hal meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi berat badan kita ke berat badan ideal, sehingga kita tidak kelebihan berat badan atau obesitas. Juga ideal jika kita bisa berusaha mengurangi stres psikososial dalam hidup kita, yang juga dapat meningkatkan tekanan darah, tetapi itu bisa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Faktor risiko utama kedua untuk stroke adalah merokok. Yang ketiga adalah peningkatan lemak dalam darah kita, dan yang paling dikenal dari itu adalah kolesterol. Dan kita bisa mengurangi kadar kolesterol dalam darah kita dengan mengurangi kandungan lemak jenuh dalam diet kita, kandungan lemak trans jenuh, dan asupan kalori dalam diet kita, serta meningkatkan aktivitas fisik kita dan menjaga berat badan ideal jika memungkinkan. Faktor risiko utama keempat adalah diabetes, yang secara inheren terkait dengan kelebihan berat badan dan memiliki lemak tinggi dalam diet kita. Faktor risiko utama kelima adalah fibrilasi atrium atau detak jantung tidak teratur yang semakin umum dan sekarang mungkin menjadi penyebab stroke yang paling umum. Dan itu disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang merusak jantung atau arteri yang tersumbat ke jantung dari atroma. Faktor risiko utama lainnya untuk stroke adalah kelebihan alkohol dan stres psikososial. Ini semua adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Ada beberapa faktor risiko tambahan untuk stroke yang sayangnya tidak dapat dimodifikasi. Mereka adalah usia kita, jenis kelamin kita, ras dan kelompok etnis kita, dan juga susunan genetik kita. Dan jadi riwayat keluarga dari stroke atau serangan jantung sebelumnya pada anggota keluarga kita adalah indikator bahwa kita mungkin secara genetik cenderung memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi atau risiko stroke yang tinggi. Jadi langkah pertama dalam mengurangi risiko stroke kita adalah menyadari apa risiko stroke kita, dan untungnya stroke riskometer memungkinkan kita mengakses informasi ini dengan cara yang ramah pengguna dan mudah diakses. Stroke riskometer memungkinkan kita memasukkan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia dan jenis kelamin kita, ras dan kelompok etnis, dan juga riwayat keluarga kita tentang stroke. Dan itu juga memungkinkan kita memasukkan faktor risiko gaya hidup yang dapat dimodifikasi, yang kita ketahui untuk stroke seperti apakah kita merokok, berapa asupan alkohol kita, dan juga apakah kita memiliki stres dalam hidup kita. Ada beberapa faktor tambahan yang akan ditanyakan oleh riskometer, dan itu adalah tekanan darah kita, dan mungkin juga kolesterol kita, riwayat diabetes, dan gula darah puasa. Mungkin perlu mengunjungi dokter umum Anda untuk mendapatkan ukuran tekanan darah Anda, kolesterol, gula darah puasa, dan hemoglobin A1C yang merupakan penanda diabetes atau risiko diabetes. Stroke riskometer memungkinkan kita menghitung risiko absolut kita mengalami stroke selama 5 tahun ke depan dan 10 tahun dari faktor risiko yang diketahui ini. Ini juga akan menghasilkan perkiraan risiko relatif stroke dibandingkan dengan seseorang dengan usia dan jenis kelamin yang sama dengan kita. Fitur tambahan dari stroke riskometer tidak hanya menghitung risiko absolut dan risiko relatif stroke untuk kita, tetapi juga memungkinkan kita mengelola risiko kita sendiri dan melihat bagaimana kita dapat mengubah risiko kita dengan mengubah perilaku faktor risiko gaya hidup kita. Jadi ini ada dua komponen di dalamnya. Setelah menilai risiko kita, terserah kita untuk menerapkan perubahan pada gaya hidup kita dan mengurangi garam dalam diet kita, asupan alkohol, mendapatkan program olahraga teratur, mencapai berat badan ideal, dan meminimalkan paparan terhadap obat lain seperti amfetamin dan obat batuk pilek. Hal penting akhirnya adalah memantau risiko kita dan dinilai ulang sama seperti yang kita lakukan dengan mobil kita. Jika kita ingin mobil kita memiliki umur panjang, kita akan membawa mobil kita ke mekanik setiap 6 atau 12 bulan dan menilainya serta melakukan servis.
Kita seharusnya melakukan hal yang sama pada tubuh kita dan pergi ke dokter umum setiap 6 atau 12 bulan sesuai kebutuhan untuk menilai faktor risiko kita, memeriksa tekanan darah, memeriksa kolesterol, memeriksa gula darah dan hemoglobin A1C, serta melakukan EKG untuk memeriksa fibrilasi atrium. Kita kemudian dapat memasukkan kembali variabel-variabel ini ke dalam riskometer dan melihat apakah ada pengurangan risiko dengan modifikasi perilaku kita.